Akan ini dari jam 16.15 berarti sampai 16.35. Ya, silakan untuk saudara Yusuf ya. Untuk kelompok pertama, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami mewakili kelompok satu yang terdiri dari anggota berupa, nah di samping saya sendiri, Rafli Sultan Rabani dengan NIM akhiran 019, ada juga dua rekan yang mendampingi saya, yaitu Muhammad Yusuf Aldinal Masha dengan NIM akhiran 023 dan Stephen G dengan NIM berakhiran 040. Nah, untuk penugasan pertamanya sendiri terdiri dari 4 soal ya, dan untuk soal yang pertama adalah membuat pemrograman baik itu biner, oktal, maupun heksadesimal dari bilangan desimal yang ingin kita masukkan ke dalam program Python. Seperti ini lebih kurangnya program Python untuk bilangan biner, oktal, dan heksadesimal yang sudah kami buat. Nah, kita misalkan kita buat variabel desimal sama dengan float ya. Ini kan kita mau masukin bilangan bulat ya. Float, kita input ya. Biar nggak terpaku ke satu ini saja. Pokoknya biar lebih dinamis gitu atau fleksibel dalam memasukkan berapa aja bilangannya saat kita start program ya. Desimal sama dengan float, input, masukkan bilangan bulat non negatif. Nah, karena desimal sendiri syaratnya gitu harus bilangan bulat ya. Desimal itu sekali lagi definisinya adalah suatu bilangan yang basisnya 10 ya. Nah, biar programnya bisa diolah, syaratnya itu desimalnya harus bilangan yang bulat itu nggak boleh ada koma-komaannya, atau mungkin nggak boleh negatif ya. While desimal tidak sama dengan itu, kalau tidak sama dengan, notasinya tanda seru sama dengan. Int desimal itu nilai integernya gitu, nilai bulatnya desimal atau nilai desimalnya itu kurang dari 0. Yang berarti bilangan yang kita masukkan itu tidak memenuhi syarat ya, dan sehingga harus diulangi lagi sampai memenuhi syarat dan yang ada. Nah, kalau syaratnya sudah terpenuhi, yang pertama kita olah ke biner dulu ya. Nah, diketahui misalnya A itu sama dengan nilai desimal yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, untuk biner sendiri adalah bilangan yang berbasis 2, sehingga kita lanjutkan dengan B sama dengan 1. While A lebih dari atau sama dengan, kurung siku tutup sama dengan 2 kali B ya, 2 bintang B ya, titik 2 ya, harus pakai titik 2 biar programnya jadi bisa ya, sehingga ketika A-nya lebih dari atau sama dengan 2 kalinya B, B sama dengan 2 kali B ya. Kemudian lanjut untuk binernya ya, kalau ketika variabel B-nya sendiri sama dengan nilai integernya B itu sendiri, nah, if A kurung siku sama dengan, yang artinya juga jika A lebih dari atau sama dengan B, kita itu binernya itu kita kasih tanda 1 ya. Biner sama dengan biner plus string 1 ya. Satunya sebagai string. Lanjut A sama dengan A dikurang B. Namun kalau di luar yang itu, jadinya kita tulis else. Iya, kalau A-nya kurang dari B, binernya itu sendiri kita tulis dengan 0. Biner sama dengan biner ditambah stringnya 0 ya. 0 sebagai string. Kita lanjut sebaris dengan else. B sama dengan B per 2 ya. Nah, yang terakhir print sama dengan kita print ya, kita tulis bentuk biner dari bilangan tersebut adalah, nah, nilai binernya yang sudah diolah dari program ini ya,
begitu juga dengan oktan ya, oktal ya, bukan oktanel ya. Untuk bilangan oktal, A sama dengan desimal, B sama dengan 1 ya, sama ya ininya, tapi cuma bedanya oktal itu bilangan basis 8, jadinya yang di while-nya sini kita ganti yang tadinya 2 kali B jadi 8 dikali B, sehingga B sama dengan 8 kali B. Oktanelnya jadi oktal ya. Maaf ya, Cuk. Oktal ya. Kayak biar kayak ini juga sih, kayak gak rancu ya. Oktal ya. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri ya. Nah, untuk oktal sendiri kita ya, karena yang pasti hasilnya lain lagi dengan yang biner, jadinya kita berlakukan variabel baru setelah while B sama dengan integer dari B ya, C sama dengan B. If A lebih dari atau sama dengan B, nah dalam kondisi while A lebih kecil atau sama dengan C plus B, maka C sama dengan C plus B. Sehingga oktalnya itu sendiri, oktal sama dengan oktal ditambah string ya, str, int ya, integer C per B ya. Tergantung sisa baginya itu dengan 8 itu berapa ya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut A sama dengan A dikurang C. Nah, kalau syarat yang di atas tadi tidak terpenuhi atau mungkin di luar syaratnya, misalnya A kurang dari B, maka oktalnya sendiri ya kita notasikan dengan 0 ya. Kalau yang tadi, kalau yang memenuhi syarat bisa bervariasi, pokoknya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Selanjutnya B sama dengan B per 8 ya, karena kayak kita kembalikan gitu B yang sebelumnya tadi ke yang muasalnya gitu ya. Sebagaimana yang biner, tapi cuma bedanya adalah B per 8. Nah, untuk mengetahui hasil pastinya seperti bagaimana, kita print. Bentuk oktal dari bilangan tersebut adalah variabel oktal. Heksadesimal juga begitu, tapi cuma bedanya B-nya sendiri adalah 16 kali B ya, karena heksadesimal itu suatu bilangan komputer berbasis 16 ya, di mana yang 16 yang dimaksud itu dari angka 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Jadi ada syarat khususnya lagi. Seperti biasa, while B sama dengan integer B, C sama dengan B. If A lebih dari sama dengan B, nah, kita masukin syaratnya lagi ketika while A lebih besar dari atau sama dengan C plus B. C sama dengan C plus B. Nah, untuk ini sendiri heksadesimal ya, perlu diingat lagi sekali lagi, bilangan berbasis 16, sementara angka-angka desimal gitu atau angka Arab cuma ada 10 tipe doang, 0, 1, 2, 3, bla 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 sampai 9. Terus yang ke 10 sampai 15-nya atau yang sisanya bagaimana? Pakai huruf A, B, C, D, F. Kalau sisa bagi C per B-nya 15, tulis F 14, E 13, D 12, C 11, B 10, A. Kalau kurang dari 10 ya, atau masih bisa dinyatakan dengan angka ya, tergantung 9, 9, 8, 8, begitu seterusnya sampai 0, 0 ya. Lalu A sama dengan A dikurang C ya, untuk mengembalikan ke semula. Else, nah, kalau yang else yang di atas ini yang string in C per B itu dari 1 sampai 9. Nah, kalau habis dibagi, heksadesimal sama dengan heksadesimal ditambah string 0. Lalu kembalikan lagi B-nya sampai ke awal, B sama dengan B per 16. Nah, kita untuk mengetahui hasil akhirnya, kita print. Bentuk heksadesimal dari bilangan tersebut adalah variabel heksadesimal yang sudah diolah tadi. Kita cobakan ya. Nah, kita misalkan bilangan bulat non negatif basis 10-nya itu 1, 9, 3, 2, 0, 2, 0. Lanjut. Nah, dari bilangan basis 10 dari angka 1.932.020, nah, kita nyatakan binernya itu adalah
Sementara untuk bentuk oktalnya tersendiri adalah 7, 2, 7, 5, 3, 6, 4. Dan untuk bilangan heksadesimalnya adalah 1D7AF4 ya. Itu kira-kira 1D7AF4 itu warna apa ya? Kan ada hex kolornya itu, kayak mungkin untuk teman-teman yang lain bisa nebak ya. Yang suka ngerti-ngerti warna, yang suka ngerti-ngerti desain sebagai sambilannya. Nah, demikian untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjut lagi untuk yang kedua ya. Atau lanjut saya lagi nih, gimana? Oke, sebentar. Ini siapa nih? Ini tadi siapa? Rafli, Pak. Rafli ya, sebentar, Rafli. Rafli Ya. di share Oke, lagi. saya ngasih masukan sekalian sebentar. Rafli ya. Rafli ini tadi kan program Anda konversi dari bilangan bulat ke 3 bilangan berbasis lain ya, yaitu biner, oktal, dan heksadesimal gitu ya. Nah, jadi masih ada kekurangan, yaitu inputnya itu tidak harus bulat, bisa juga tidak bulat, bisa juga bilangan tidak bulat ya, desimal yang tidak bulat, jadi bilangan real desimal tapi tidak bulat ya, bisa jadi. Oke, itu kurangnya itu. Lalu coba dirun sekali lagi. Oke, masukkan bilangan bulat non negatif. Oke, kalau Anda kan kalau tidak bulat misalkan 115,235 itu bisa nggak? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak memenuhi. Jadi ini Anda batasi masih bulat ya, inputnya masih bulat. Betul? Iya, betul, Pak. Ya, nah, jadi nanti untuk yang kelompok berikutnya diusahakan tidak hanya yang bulat ya. Jadi bisa juga yang misalkan 123,5 nanti muncul binernya muncul, lalu oktalnya muncul, heksadesimalnya muncul. Lalu setelah ini input sekali, setelah di-run ya kan? Setelah diinput data bilangan bulatnya ya, bilangan desimalnya, maka di enter langsung muncul ketiga bilangan berbasis yang lain ya. Nah, setelah itu ada permintaan lagi, apakah masih mau melanjutkan konversi bilangan lagi, ya apa tidak ya. Kalau iya berarti minta input lagi, begitu seterusnya gitu. Dan ini coba kalau di enter apa itu tadi? Di enter lagi. Programnya sudah selesai, Pak. Jadi sekali ngeran selesai. Oke. Iya, Pak. Ya berarti kurang dinamis. Oke, nggak apa-apa. Kurang dinamis. Ini tadi Rafli ya. Rafli nomor berapa saja? Untuk yang pertama ini ya. Rafli nomor 1 aja. Ya, 1 aja, tapi sebenarnya kayak ada yang bagi-bagi gitu, kayak setengah-setengah. Yang si Yusuf, share screen, Rafli setengahnya, Stephen setengahnya. Bisa kan? Yang nomor berapa itu? Yang nomor berapanya? Rafli nomor 1, lalu Stephen nomor 2 dan 3, kemudian saya nomor 4, Pak. Oh, Oke, yaudah. Lanjut. alhamdulillah ya, kayak lagi ini juga kamu lagi sehat ya, Sob. Oke, silakan lanjut. Ya, mohon dipercepat sedikit untuk Stephen 2 dan 3. Ya dipercepat ya, karena harusnya 20 menit itu untuk keempat-empatnya. Jadi diatur bagaimana caranya Anda mempresentasikan bisa jelas tapi waktunya singkat ya, karena itu. Ya baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, oke. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Jelas. Baik, untuk nomor 2 Terdengar, kita tugasnya untuk membuat tumpukan. Kita menggunakan list untuk pada Python.
bisa dilihat pada berikut ini. Kita membuat list tumpukannya sudah kosong. Mana Untuk mana max programnya? datanya float input, Oh ini ya. Oke, oke. tentukan jumlah maksimal dalam tumpukan. Jumlah data harus bernilai bulat. Tentukan jumlah maksimal dalam tumpukan. Berikut sebagai syarat-syaratnya. Lalu untuk entry-nya kita masukkan entry I plus 1, maka bisa kita lihat tumpukan penuh, entry tidak dimasukkan. Untuk lebih jelasnya lagi boleh coba dijalankan. Berikut contohnya. Kita masukkan alpha, bravo, charlie, delta sebagai contoh saja. Maka tumpukan penuh, deltanya tidak dimasukkan. Maka isi tumpukannya adalah hanya alpha, bravo, dan charlie. Oke, boleh dilanjutkan untuk nomor berikutnya. Oke, lihat nomor 2. Ini begitu saja, selesai sekali nginput terus berhenti gitu. Ya, Pak. Oh, nggak minta inputan lagi gitu. Enggak ya? Untuk itu belum kami tambahkan. Oh, gitu maksudnya dinamis itu begitu. Jadi bukannya saya setiap menjelaskan programnya bilang begitu loh. Jadi program dinamis itu begitu Anda nginput ini kan input nih ya, input sekali, terus muncul ya toh, muncul, terus nanti ada pertanyaan lagi, apakah Anda mau melakukan ini lagi apa, misalkan kalimatnya apalah ya. Apakah Anda mau melakukan ini apa di proses apa ini? Melakukan pengurutan data dengan tumpukan atau apalah ini ya. Kalimatnya seperti apa? Iya apa tidak? Kalau iya berarti minta lagi tentukan jumlah maksimal dalam tumpukan ya. Tentukan jumlah maksimal dalam tumpukan misalkan 5 ya kan. Lalu setelah itu masukkan yang mau dimasukkan ke dalam tumpukan apa aja. Kalau Anda ini kan string semua. Kalau dicampur dengan bilangan bagaimana? Nah, gitu. Ini jadi Anda kan berarti Stephen cuma sekali aja ya, sekali input terus di run, udah gitu. Ya, Pak. Oh, Ya, Pak. gitu. Oh, berarti belum kami dinamis. masukkan. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini presentasi yang pertama nggak apa-apa. Jadi nanti untuk selanjutnya dibuat sedinamis mungkin ya. Jadi setelah ngeran programnya menanya Anda apakah mau melanjutkan lagi apa tidak, melakukan hal yang sama apa tidak. Kalau iya, berarti begitu lagi looping. Jadi secara iteratif begitu ya. Begitu Anda menjawab tidak lah baru selesai, baru berhenti programnya begitu. Gitu ya. Jadi Ya, Stephen baik, sudah. Pak. Oke. Selanjutnya nomor 3. Stephen nomor berapa saja, Stephen? Untuk nomor 3 juga, Pak. 2 dan 3. 2 dan 3. Yang 2 itu tumpukan dibatasi elemennya di dalam tumpukan. Kalau yang nomor 3 tumpukan yang tidak dibatasi jumlah anggotanya gitu ya. Benar, Pak. Untuk tumpukan 3, perintahnya adalah menghapus dan menampilkan tumpukan. Oke, lanjut. Maka untuk menghapus tumpukan, nama perintahnya adalah pop. Di mana menghapus tumpukan itu dari yang terakhir, karena tumpukan itu sifatnya LIFO. Oke, kita sudah mengikuti sifat untuk LIFO. Ya, sebagai yang tadi saya katakan, kita menggunakan pop stack if len stack 0, print tumpukannya sudah kosong. Stack remove stack min 1, return stack. Oke, untuk lebih jelas lagi boleh coba untuk dijalankan. Ya, sesuai dengan perintahnya yaitu LIFO
maka selama kita masukkan lagi, maka dia akan terus keluar sesuai dengan urutan masuknya, yaitu pop. Maka tumpukannya pada tumpukan akhir tumpukannya sudah kosong. Terus udah Ya sudah Pak. nggak ini lagi, nggak diulang lagi, nggak di apa namanya, nggak iteratif lagi, nggak. Oke, ya udah. Oke, ya cukup kalau gitu. Dan nanti untuk yang mulai tugas 2 dibuat yang ya dinamis ya. Jadi kalau Anda masih ya gitu, berarti minta lagi inputnya programnya dan seterusnya. Begitu Anda menjawab tidak, baru selesai gitu ya. Oke, cukup Stephen. Yang berikutnya, nomor 4. Muhammad Yusuf, silakan. Nomor 4. Ya, baik. Jadi nomor 4 ini perintahnya adalah membagikan string. Ya. Yang pertama kita lakukan itu adalah input stringnya apa. Lalu nanti kita buat variabel baru. Di sini string kosong. Jadi di Python ini, di string itu, setiap elemennya ada yang namanya indeks. Nah, kita bisa manfaatkan indeks itu untuk membagikan huruf-hurufnya yang tadinya di belakang jadi di depan. Dan seterusnya sampai yang paling belakang jadi, yang paling depan jadi paling belakang. Jadi di sini kita pakai for loop dari 1 sampai ukuran stringnya ditambah 1. Lalu untuk baliknya kita tambahkan huruf atau elemen yang ada di string itu sesuai dengan indeksnya. Indeksnya ini nanti kita kalikan dengan 1 supaya diambilnya yang paling belakang. Nah, nanti di variabel balik ini dimasukkannya di paling depan. Setelah itu kita tampilkan. Jadi kalau jadi di sini di run, misal saya masukkan alpha dan muncul hasilnya adalah AHPLA sesuai kebalikan dari alpha. Sekian Pak. Hah? Terus. Mana inputnya mana? Lah, masuk inputnya segitu doang. Inputnya ini Pak, Sekarang Anda ambil inputnya. alpha. Oke, Anda ambil inputnya dan ini selesai. Nggak bisa kasih input lagi programnya. Iya Pak, selesai. Nah, Belum dinamis. oke, belum dinamis ya. Nah, kok belum dinamisnya gimana? Coba sekarang saya diulang lagi sekali lagi. Inputnya ambil aja dari internet, 2 alinea begitulah, 2 alinea apa aja, berita apa sore ini ya, mungkin ambil di Google atau di Yahoo. Berarti 2 kata ya Pak. Tidak 2 kata, dua alinea, 2 kata itu kan, itu kan program main-main. 2 alinea minimal, Oh, 2 kalimat ya Pak. tidak 2 kalimat, 2 alinea. Alinea ngerti kan? Alinea. Alinea itu kan lebih dari 1 kalimat. Kadang-kadang kan antara alinea satu dengan alinea lain begitu juga ada 1 baris kosong begitu kan. Nah, itu bagaimana? Program Anda mampu belum untuk membalik string yang seperti itu? Inputnya katakanlah sejumlah alinea, katakanlah 2 alinea lah paling sedikit ya. Di mana alinea 1 dan alinea 2 ada pemisah 1 baris kosong. Nah, gitu. Ambil aja dari internet. Palestina misalkan ya. Palestina apa dah? Banyak berita tuh, ambil aja dari situ. Ya, sudah dicoba atau belum?
belum mampu. Tapi coba dulu lah. Belum mampu, Pak. Nah, kenapa? Programnya masih belum mampu untuk Mampu ya. yang Oke. beberapa hal ini ya. Nah, oke ya. Oke, cukup. Kalau gitu Muhammad Yusuf ya. Jadi diantisipasi nanti di oh ya, nanti kan ini programnya ini nanti dikumpulkan semua ya. Jadi dikumpulkan semua. Jadi dalam satu kelompok itu tugas satu itu dicarikan satu file ya, nomor satu, terus bawahnya nomor satu programnya, bawahnya apa namanya, outputnya, program, listing program, output, terus nomor dua listing programnya, output, nomor tiga listing program, output, nomor empat listing program, output, jadi satu file. Jadi nanti dikumpulkan ya, kumpulkan untuk setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu apa namanya, tugas 1 sampai tugas 6 jadi satu file aja. Tugas 1 yang paling atas itu kan ada 4 nomor katanya ya, berarti ada 4 program, berarti ada 4 program outputnya. Nah, outputnya itu dibikin yang selengkap mungkin, yang memperlihatkan bahwa program Anda sudah dinamis begitu, ya kan? Oke. Gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk semuanya nanti dari 9 kelompok itu, setiap kelompok nanti di akhir presentasi tugas 1 sampai tugas 6, tugas 1 sampai tugas 6 selesai dipresentasikan, nanti di akhir presentasinya itu, setelah tugas 6 dipresentasikan, setelah itu mengumpulkan ini apa namanya, ya tadi program yang Anda buat dari tugas 1 sampai tugas 6 untuk setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 misalkan, tugas 1 itu ada 4 program kan. Jadi nomor 1 program nomor 1 bawahnya outputnya, terus bawahnya program nomor 2 bawahnya outputnya, dan seterusnya. Program nomor 4 bawahnya outputnya, begitu ya. Untuk berikutnya disambung tugas 2. Demikian pula seperti itu. Tugas 3 juga seperti itu sampai tugas 6 untuk setiap kelompok. Jadi setiap kelompok nanti mengumpulkan satu file gabungan tugas 1 sampai tugas 6, gitu ya. Terus nanti jangan lupa nama anggotanya ditulis di covernya. Covernya ditulis ya. Ya, Oke, baik, Pak. silakan. Silakan sekarang kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya berarti kelompok 2 begitu. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, silakan. Silakan. Waktunya ya saya kasih 20 menit sekali lagi. Jadi dari jam 16.43 sampai jam 16 sampai jam 17.03. Silakan. Baik Pak, kami dari kelompok 2 izin share screen Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mulyono dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan untuk tugas 1 di mata kuliah Strukdat. Untuk nama yang pertama, kita membuat program untuk bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Jadi untuk yang pertama itu ada fungsi menu. Fungsi ini berfungsi sebagai titik masuk utama program. Jadi eh, user diminta untuk memasukkan bilangan. Nah, setelah itu user memasukkan bilangan dan disimpan di variabel X. Nah, selanjutnya akan ada tiga fungsi lagi. Yang pertama adalah fungsi biner, fungsi oktal,
dan fungsi heksadesimal. Nah, setelah itu untuk fungsi biner itu mengonversi bilangan bulat bilangan X ke dalam bentuk biner. Nah, fungsi ini bersifat rekursif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan ke string kosong karena konversi telah selesai. Nah, kalau setelah itu, fungsi menghitung sisa bagi atau SB dari X dibagi 2. Nah, misalnya hasil rekursi dari konversi SB digabungkan dan dijadikan hasil akhir. Eh, untuk fungsi-fungsi selanjutnya kurang lebih sama, hanya berbeda di SB-nya saja. Selanjutnya ada conversion table. Kalau conversion table itu menghubungkan SB dengan karakter yang sesuai dengan sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, ini tuh digunakan untuk mengonversi setiap digit sisa bagi ke dalam representasi teks yang sesuai. Bisa dilanjut. Nah, ini ada print. Ya, ini adalah untuk hasil dari konversi untuk bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi nanti di sini outputnya akan memberikan bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Heksadesimal. Selanjutnya ada eh, fungsi dinamis. Fungsi dinamis ini fungsinya untuk apa? Itu untuk meminta pengguna atau user mau pakai program lagi atau enggak. Jadi misalnya input pengguna itu disimpan di variabel v. Nah, jika user milih enggak atau tidak di sini, itu akan selesai programnya. Tapi jika user memilih iya, maka kita akan mengulang program menunya tadi. Oke, itu saja untuk yang nomor 1, Pak. Oke, langsung Diran, silakan. Mana? Diran. Ini bilangannya khusus bulat atau bisa juga pecahan? Di algoritmanya sudah ini Pak, inputannya udah INT, hanya bisa Oh, bilangan bulat Pak. dibatasi bulat ya. Iya Pak. Oke, sebaiknya diperluas, tidak hanya bulat. Oke, nggak apa-apa karena udah dibatasi bulat, berarti kan bilangan. Bentar. Prosesnya nggak dilihat, nggak ditampilkan ya? Iya. Nggak. Oke, ya udah teruskan. Berarti bisa looping terus, cuman prosesnya nggak ditampilkan ya. Iya, Pak. Hmm. Nanti untuk yang dikumpulkan disempurnakan ya. Jadi prosesnya ditampilkan. Nah, kalau dapat mungkin ditampilkan bisa nggak menampilkan prosesnya? Jadi untuk yang ke heksadesimal tampilkan prosesnya seperti apa dari desimal menjadi heksadesimal. Lalu yang biner dari desimal menjadi biner prosesnya seperti apa? Lalu yang oktal dari desimal menjadi oktal prosesnya seperti apa? Kalau bisa ditampilkan prosesnya itu lebih bagus lagi. Oke cukup, mungkin Gilang cukup ya, nomor 1 ya. Gilang nomor berapa aja? Nomor 1 saja, Pak. Nomor 1 Selanjutnya ya. dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke Terima ya kasih, nomor Bapak. 1. Baik. Berikutnya waktunya ini perhatikan waktunya. Ditunggu Pak, eh lagi mencoba share screen. Keluar tolong dibantu. Oke, perkenalkan nama saya Jason Kristiawan Widya Putra.
saya izin menjelaskan soal tugas satu nomor 2. Di sini untuk soalnya sendiri membuat stack dinamis dengan enter terbatas. Untuk langkahnya saya coba buat inputan buat ininya batas sama dengan integer, terus diinput masukkan batas antrian. Itu batas antrian nanti ada berapa jumlah data yang bisa masuk. Terus untuk selanjutnya kita coba buat fungsi buat def-nya itu saya coba buat variabelnya input data. Terus langkah selanjutnya saya coba buat list data. List data itu buat nanti masukin datanya ada data apa aja. Itu variabelnya tulisannya data sama dengan list kosong. Terusnya untuk kedua itu ada list kedua itu variabelnya namanya buang. Itu nanti buat sisa datanya yang mau kita tidak masukkan. Jadi kan tadi ada kalau di kelompok sebelumnya itu ada data yang masuk ada 3, terus satu datanya itu tidak masuk. Nah, nanti yang tidak masuk ini masuk ke list yang buang itu. Terus untuk A sendiri itu saya coba input, masukkan jumlah data. Nah, itu bedanya tadi sama yang batas sama yang A ini. Bedanya kalau batas itu misalnya kita masukin 3, terus A-nya 4, nanti yang keluar itu, yang bakal masuk ke tumpukan itu cuma 3, satunya tidak masuk itu. Terus untuk kita coba pakai perulangan for i in range A sebanyak A kali, terus if batas lebih dari sama dengan i plus 1, itu misalnya kita pakai pengujian apakah batas masih lebih besar sama dengan dari i-nya. I-nya itu pengulangannya misalnya masih lebih besar, maka lakukan masukkan inputan data yang kita tadi masukkan, input datanya. Nah, itu input datanya langsung masuk ke variable list data. Misalnya tadi masih for i in range, pertama i-nya itu sama dengan 0, maka data data ke 0 itu kita masukkan inputan pertama. Nah, itu seterusnya sampai sama dengan batas. Misalnya udah sampai sama dengan batas, kita ada pengujian selanjutnya yaitu else. Setelah itu lanjutnya masuk ke list buang. Nah, setelah masuk ke list buang, bakal ke data nanti mana aja yang kita pisahin untuk yang masuk ke data sama yang masuk ke buang. Lalu selanjutnya setelah itu saya mencoba untuk men-show data, menampilkan data. Nah, untuk show data ini ada fungsinya sendiri, itu ada di bawah. Kita lengkap ke number 19. Number 19 itu ada def show, terus masukkan datanya, data list yang tadi udah keisi semuanya. Terus untuk pengujiannya kita pengujian if banyak panjangnya data itu misalnya tadi datanya ada 3, ada 4, maka print. Misalnya datanya datanya negatif itu kan ya mungkin ada datanya sebanyak negatif, maka data masih kosong, silakan tambah data dahulu. Terus Wan tolong itu dong revisi itu menu ganti dinamis, menu ganti itu input data, tolong input underscore data itu menu Nomor berapa, Jas? 23. Input underscore data, buka kurung tutup kurung. Ya, selanjutnya jika if-nya udah kelar, misal datanya memenuhi, ternyata datanya 0 sampai seterusnya, 0 sampai bilang positif, maka masuk ke pengujian else, print data sebagai berikut, for in range sepanjang banyaknya data, print eh, print ya berderet. Printnya itu saya coba manipulasi data, kita printin secara berderet. Yang tadinya for in range itu kalau di print itu secara vertikal, maka kayak kita gunakan n data sama dengan itu bakal secara horizontal. Nanti bakal kita running. Terus itu pengujiannya yaitu masih sama, itu source data sama kayak kelompok sebelumnya. Kita lanjut setelah
setelah itu, bentar, di atas. Nah, setelah itu show data udah keluar sampai 31, kita kembali ke number 15. Number 15 itu for i in length len buang sepanjang len buang. Nah, kita tampilin apa aja data yang kita tidak masukkan tadi. Yang tadi misalnya kita masukkan ada datanya ada 4, tapi batasnya ada 3, maka satu yang terakhir itu bakal kebuang. Nah, yang kebuang ini masuk ke data yang list buang, maka kita tampilkan eh, isi apa aja yang dilihat. Print antrian penuh, terus buang buang untuk data yang ke nol, tidak masukkan. Terus kita for i lagi, misal data yang dibuang itu ada 2, maka print lagi antrian penuh, buang data yang pertama, tidak dimasukkan. Oke, selanjutnya untuk number 17 masuk ke rangkaian dinamis. Rangkaian dinamis itu tadi tambahan dari kelompok sebelumnya. Tambahan kelompok sebelumnya itu tidak memakai rangkaian dinamis. Nah, ini saya masukkan dinamis, def dinamis, buka kurung, tutup kurung, itu fungsinya. Terus X input, apakah ingin melakukan stack lagi? Y sama dengan yes, atau N sama dengan no. Terus ini dot lower itu untuk fungsinya itu untuk misalnya ada Y kapital bakal ke Y kecil. Nah, itu jadi biar nggak ada perbedaan untuk Y kapital dan Y kecil. Terus F, terus kita pengujian if X apakah sama dengan, yaitu X sama dengan Y. Nah, misalnya kita masukkan tadi yes, itu kan kita masukkan Y ya. Batas sama dengan, berarti akan melakukan eh, pengulangan lagi. Nah, ini kan dinamis, tadi kan fungsinya itu untuk melakukan program lagi supaya eh, melakukan lagi. Nah, itu misalnya yes, berarti kita mulai lagi dari awal, batasnya kita coba input lagi, terus kita return balik ke sebuah def yang tadi input data. Balik ke awal lagi, itu seperti yang tadi saya jelasin, balik ke input data. Misalnya saya klik N untuk no itu, maka program selesai. Terima kasih telah menggunakan program ini. Kita return. Nah, misalnya ada pengujian yang salah, kayak tadi ada yang iseng tidak memencet Y atau N, maka saya perintahkan untuk pilih Y atau N saja, kita return ke dinamis lagi, ulang. Boleh di running. Untuk masukkan batas antriannya kita coba 3, jumlah datanya 4, data ke 1 A, B, C, D. Data sebagai berikut A, B, C yang masuk, antrian penuh, D tidak dimasukkan. Apakah ingin melakukan stack lagi? Y, pencet Y. Masukkan batas antriannya 3, Sekarang masukkan jumlah dulu. data 5. Jason, eh, inputnya ini kan Anda cuma satu karakter semua. Coba sekarang inputnya ya, itu string, string huruf, bilangan kan juga string ya. Terus nanti urutannya seperti apa? Oke, silakan. String huruf itu ngawur aja, tidak bermakna nggak apa-apa. Sekarang bilangan saja. Jadi bilangan yang panjang lah, berapa 10 digit begitu atau berapa? Atau bilangan desimal gitu kan bisa juga. Begini Pak, data yang paling akhir dimasukkan 2 terakhir. Karena berupa string. Berapa? Batas antriannya berapa? 3 ya. 3, jadi 2 tidak masukkan. Oke, udah. Ini nomor 2 ya. Jadi ini dengan apa? Dengan stack. Antrian dengan apa? Stack apa dengan apa? Tumpukan atau bagaimana? Dengan stack Pak. Tumpukan betul ya?
Ya, Tumpukan. Oke, cuma numpuk aja. Jadi nggak ada fasilitas menghapus atau menambah atau menyisipkan, nggak ada ya. Pak. Nanti itu ada di tugas nomor 2 sepertinya, Pak. Oke, Tapi lah ini ya. masih bahas tugas nomor 1, jadi masih mengambil. Masih sederhana. Cuman ngasih input, terus ditampilkan dengan tumpukan begitu. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, Jason cukup. Nomor 2 ya. Nomor 3 siapa? Nomor 3 akan dilanjutkan teman saya. Silakan. Ya, nomor 3 saya Pak Rizky. Nomor 3 Rizky. Silakan. Oh iya, ini empat anggotanya, 4 dari satu-satu ya. Oke. Oke, baik. Izin menjelaskan untuk nomor 3. Di sini tugasnya adalah membuat program untuk mengosongkan dan juga menampilkan tumpukan. Yang pertama, seperti biasa kita definisikan fungsinya dulu, fungsi stack untuk membuat, mengisi, dan mengosongkan dan juga menampilkan tumpukan. Sini n sama dengan integer, kemudian kita input, masukkan jumlah data yang kita inginkan dalam tumpukan. Kemudian di sini kita gunakan perulangan, kita gunakan looping for i in range n untuk A-nya string input, kita masukkan data, kemudian setiap elemen kita masukkan ke dalam tumpukan menggunakan stack.append A. Kemudian di sini kita gunakan perulangan for lagi, looping for lagi untuk mengosongkan dan juga menampilkan stack. Di sini print stack.pop, kemudian kita definisikan kembali, kita definisikan fungsinya untuk menanyakan apakah apakah user ingin menggunakan program lagi. Di sini kita print apakah Anda ingin menggunakan program lagi. Kemudian kita gunakan lower untuk memastikan jawaban diubah begitu menjadi huruf kecil. Kemudian jika jawabannya ya, maka program akan memanggil kembali fungsinya return stack. Kemudian kalau jawabannya tidak, program akan memberikan ucapan terima kasih. Di sini terima kasih telah menggunakan program ini. Dan jika jawaban tidak valid, maka program akan memberikan pesan dan memanggil kembali fungsi seperti di sini, return _ulang seperti itu. Di sini kami lupa untuk membuat program untuk mengosongkannya, sehingga di sini hanya menampilkan tumpukan saja di nomor 3. Oke, boleh di running. Oke, misalkan kita masukkan jumlah datanya 5, data pertama A, data kedua. Iya, boleh seperti itu. Karakternya ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa gitu. Ditambahin panjangnya. Oh iya, Pak. Itu nan itu muncul nan apa itu maksudnya? Maaf Pak, ada sedikit kesalahan kode tadi sempat kehapus Pak. Hmm. Inputnya ngawur aja. Berapa digit gitu ya, ada yang 3 digit, ada yang 5 digit, ada yang gitu campuran.
Kalau iya sekali lagi, Pak. Iya sekali lagi. Nah, 5 lagi oke, nggak apa-apa. Sekarang kalau apa namanya datanya itu, kalau Anda kan cuma satu string atau satu ya satu string ya. Kalau sekarang masukannya itu misalkan ada dua kata atau tiga kata atau setiap masukan. Tapi katanya itu tidak bermakna nggak apa-apa. Jadi kumpulan karakter string, terus satu karakter kosong, string lagi, terus karakter kosong, string lagi, seperti itu loh. Seperti kalimat gitu ya. Kata, satu karakter kosong, kata, itu dan seterusnya gitu. Ya, silakan. Coba aja. Oh, berarti seperti di spasi gitu ya, Pak, karakter kosong. Ya, satu karakter kosong, spasi satu satu karakter kosong. Jadi kata, satu karakter kosong, kata, ini kan nama Anda lah, nama-nama apa? Nama mahasiswa. Anda siapa nih? Ya kan namanya Rizky ya, ya kan? Anda Rizky. Ini Rizky yang Ya, Pak. Betul, Pak. nah, nama Anda kan empat kata tuh. Muhammad satu karakter kosong, Rizky satu karakter kosong, Rahman satu karakter kosong, Hakim satu karakter kosong kan itu. Nah, seperti itu misalkan. Nah, terus yang lain berikutnya lagi apa lagi gitu. Oke, bisa ya. Jadi nggak usah ragu-ragu ngisi inputnya. Oke, sekarang udahlah cukup tidak ya. Oke, ini nomor 3 ya. Sekarang nomor 4, silahkan. 4. Baik, saya izin menjelaskan tugas 1 nomor 4. Ya. Tugas 1 nomor 4 itu soalnya adalah program untuk membalikan string pada tumpukan. Jadi di sini pertama ada fungsi, untuk pertamanya fungsi awalnya, def awal. Jadi pertama print masukkan kata atau kalimatnya. Di sini pakai string, S sama dengan string, terus input. Nah, nanti lanjut di print string atau balikannya itu menggunakan print di fungsi yang reverse ers. Jadi di nomor ke nomor 21 dulu, di fungsi reverse atau balikan. Jadi di sini pertama ada string sama dengan kosong, jadi menyiapkan list kosongnya gitu. Terus for i in s, jadi untuk setiap perulangan i di tiap s-nya nanti. Jadi di tiap hurufnya itu tadi yang udah di input di fungsi awal, yang s sama dengan string input. Lalu tiap perulangan ini str sama dengan i plus str, jadi tiap perulangan akan menambahkan tiap hurufnya. Jadi nanti hasilnya akan membalikan katanya. Return str, nanti balik lagi ke sini, print reverse, muncul output balikan katanya. Lalu setelah itu nanti ke return ulang. Di sini program dinamisnya, kalau ya program dinamis seperti sebelumnya, ingin melanjutkan program atau tidak. Jadi misalnya saya masukkan kata ya, maka string balikannya akan membalikan tiap karakter di inputan string tadi. Jadi hurufnya akan dibalikan gitu. Oke, Ulwan coba Anda ambil apa string yang mau dibalik itu Anda ambil dari file Anda atau dari internet, boleh internet. Ambil aja 2 alinea. 2 alinea itu apa yang terjadi? Biasanya kan antara alinea 1 dengan alinea 2 kan biasanya ada jeda gitu ya. Coba. Oh, jadi 2 paragraf ya, Pak? 2 paragraf ya, 2 paragraf. 2 paragraf aja. Artinya program Anda harus bisa membalik string
sejumlah paragraf, mungkin bisa berhalaman-halaman itu, beberapa halaman. Ah, 2 paragraf aja Pak, 2 paragraf. baik Pak. Ketika. Ada. Nah, itu kan. Oke, 2 paragraf ya. Oke. 2 paragraf, dan paragraf 1 dengan paragraf keduanya ada 1 baris pemisah. Maka 2. Enter, outputnya oke enggak? Oh, sebentar Pak. Ini, iya. Lalu. Kalau begini, Atau kalau 1 paragraf oh, oke ya, kalau rapat gitu oke ya. Nah, mungkin Anda pikirkan ya seperti ini, termasuk yang lain ya. Yang lain, kalau ini kan 2 paragraf tuh, lalu ada pemisah 1 baris kosong itu ya, antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya gitu kan. Paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nanti mungkin paragraf kedua dengan ketiga juga seperti itu. Nah, itu bagaimana biar apa program Anda bisa membalik juga, bisa melakukan pembalikan string juga dengan kondisi yang seperti itu inputnya. Itu ya. Mungkin kalau sekarang belum bisa baik nggak Pak. apa-apa. Kalau sekarang belum bisa nggak apa-apa. Lah nanti yang dikumpulkan nanti di disempurnakan gitu ya. Disempurnakan. Jadi kan ini nomor 4. Jadi tugas 1 itu nomor 1, program, outputnya bawahnya. Outputnya itu pokoknya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan bahwa program Anda itu benar-benar dinamis gitu ya. Jadi beri output yang sebagus mungkin seperti ini, misalkan outputnya itu misalkan apa namanya, inputnya itu berupa apa 3 paragraf di mana antar paragraf ada baris kosong gitu ya, lalu outputnya oh ternyata bisa seperti itu ya. Oke, cukup mungkin all one, cukup. Kelompok berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Leni Marni, Ananda Fitramawati, Rahmi Dwi Syafira, dan Syarifah Anastasia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas 1, di mana saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu program konversi bilangan bulat ke bilangan biner, bilangan oktal, dan juga bilangan heksadesimal. Di sini ada fungsi konversi underscore bil untuk jadi di sini input bilangan dulu, float input, masukkan bilangan bulat. Lalu print bilangan binernya saya pakai fungsi saya pakai fungsi dari Python-nya langsung untuk mendapatkan bilangan biner pakai bin int bc ini slicing 2, lalu yang oktal juga langsung dari fungsi Python-nya oct int bc slicing 2, dan heksadesimal juga pakai hex int bc slicing 2. Lalu di sini ada def dinamis, fungsi dinamis untuk mengulang program tersebut. Jadi kita U sama dengan str input, apakah Anda ingin menggunakan program ini kembali? Jawab ya atau tidak. Jadi kita pakai permisalan jika, misalkan U ekuivalen dengan tidak, maka nanti keluar input, terima kasih sudah menggunakan program ini. Sedangkan kalau misalnya kita jawab iya,
maka akan kembali lagi ke fungsi konversi bil ini untuk menjalankan programnya kembali. Nah, sedangkan jika kalau misalnya kita jawab iya atau tidak, bakal keluar input cukup pilih ya atau tidak saja. Lalu return lagi ke dinamis. Nah, kita coba running aja. Misalnya ini inputnya dibatasi integer. eh enggak, Pak. Kalau tunggu, misalkan kita kan iya lagi masukkan bilangan bulat lagi. Kalau misalnya enggak integer, seharusnya bisa. Bisa 1, 2, 3, 4,55. Bisa, Pak. Karena di sini saya pakai float. Jadi bisa bukan integer doang. Oh, tapi bener nggak ini anunya apa hasil konversinya? Kalau inputnya desimal, pasti outputnya juga tidak bulat, pakai koma, pasti ada komanya, pasti, ya no, ya kan? Dicek aja. Mungkin ini karena itu kali ya di bagian bilangan di bagian fungsi ininya saya integerin jadi Iya makanya, oke nggak apa-apa kalau sekarang belum, jangan diperbaiki sekarang ya. ya, Mungkin Pak. yang ada dulu aja gitu. Yang Baik, ada Pak. dulu berarti oke. Hasilnya belum betul ini ya. Jadi kalau inputnya itu bilangan desimal dan tidak bulat gitu ya, hasilnya pasti juga tidak bulat, pasti ada komanya juga. Meskipun biner ada komanya ya. Oktal juga demikian, heksadesimal pasti juga ada komanya karena yang 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 di belakang koma itu pasti nanti kan jadi konversi ke bilangan lain juga di belakang koma gitu ya. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, lalu ini sudah dinamis sebetulnya, artinya bisa Iya, diulang-ulang terus ya. iya benar, Pak. Nah, cuman yang pertama di apa namanya ditingkatkan kemampuannya ya, program ini ya, jadi bisa untuk mengkonversi bilangan bulat bilangan desimal yang tidak bulat, begitu kan? Bilangan desimal yang tidak harus bulat, begitu ya. Lalu Baik, Pak. mengkonversi ketiga bilangan berbasis lain sekaligus, tetapi akan lebih bagus kalau prosesnya bisa ditampilkan. Nah, kalau bisa ditampilkan itu lebih bagus. Karena kalau begini kan bulat langsung binernya sekian, oktalnya sekian, heksadesimalnya sekian. Ya, ya benar juga sih hasilnya itu. Cuman prosesnya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, kalau bisa ditampilkan lebih bagus. Begitu ya. Baik, Pak. Fitri Rahmawati. Silakan, cukup mungkin ya. Baik, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Baik, untuk tugas satu nomor 2 yaitu membuat stack dinamis dengan n terbatas. Yang pertama ini baris ke 7, 8, dan 9. Ini untuk mencetak batas dan judul. Kemudian pada baris ke 11 class tag ini implementasi dari struktur data tumpukan dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian baris ke-12 menggunakan metode __init. Metode ini disebut metode inisialisasi dan itu dipanggil saat objek dari kelas tag dibuat. Kemudian pada baris ke-13 self data sama dengan kurung kurawa kosong. Self data sendiri ini adalah atribut kelas yang merupakan list untuk menyimpan elemen-elemen tumpukan. Pada baris ke-14 self.max_size ini adalah atribut kelas yang digunakan untuk menyimpan ukuran maksimum tumpukan. Nilai awalnya itu diatur ke 0 dan nantinya akan diubah saat pengguna memasukkan ukuran maksimum tumpukan melalui fungsi insert _data di bawah. Kemudian pada baris ke-15 self.top sama dengan
negatif 1 itu merupakan penunjuk atas tumpukan. Diinisialisasi dengan nilai -1 yang menandakan bahwa tumpukan saat ini tuh kosong. Ketika elemen ditambahkan, nilai top akan diperbarui sesuai dengan indeks elemen teratas pada list data. Kemudian pada baris ke-17, fungsi is_full, metode ini berfungsi sebagai salah satu metode bantuan untuk menentukan status tumpukan, penuh atau tidak penuhnya. Kemudian pada baris ke-18, pada baris ini operator menggunakan operator pembandingan ekivalen yang digunakan untuk memeriksa apakah nilai self.top tersebut sama dengan self.max_size dikurang 1. Jika benar, artinya tumpukan tersebut sudah penuh, dan jika tidak, tumpukan masih memiliki ruang untuk elemen tambahan. Menggunakan fungsi return untuk mengembalikan nilai boolean. Jika benar, maka fungsi true yang menunjukkan bahwa tumpukan tersebut penuh. Jika salah, maka false yang menunjukkan bahwa tumpukan tidak penuh. Baris ke-20, fungsi is_empty. Metode ini berfungsi sebagai salah satu metode bantuan untuk menentukan status tumpukan kosong atau tidak kosong. Baris ke-21 menggunakan operator pembandingan ekivalen untuk memeriksa apakah nilai self.top sama dengan negatif 1. Nilai negatif 1 sendiri digunakan untuk menandakan bahwa tumpukan tersebut kosong karena indeks pada list dimulai dari 0. Menggunakan return statement untuk mengembalikan nilai boolean true atau false. Jika true, maka menunjukkan bahwa tumpukan tersebut kosong. Jika false, maka menunjukkan bahwa tumpukan tersebut tidak kosong. Selanjutnya pada baris ke-23 menggunakan metode push. Metode ini bertanggung jawab untuk menambahkan elemen baru ke dalam tumpukan menggunakan parameter elemen. Dan menggunakan pemanggilan metode is_full. Sebelum menambahkan ke dalam tumpukan, fungsi is_full dipanggil untuk memeriksa apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Menggunakan fungsi if not dan else pada baris ke-24 dan ke-28. Fungsi jika tumpukan belum penuh atau not self.is_full tersebut, maka elemen dapat ditambahkan. Jika kebalikannya, maka tumpukan tersebut belum penuh. Kemudian pada baris ke-25, 26, jika tumpukan belum penuh, self-top diperbarui dengan menambahkannya 1 unit. Jika berkebalikan, maka akan tercetak tumpukan penuh dan tidak dapat menambahkan data. Kemudian pada baris ke-31, metode pop, ini metode yang bertanggung jawab untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan dengan menggunakan pemanggilan metode is_empty. Fungsi is_empty ini dipanggil untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Jika tumpukannya tidak kosong, maka operasi tersebut dapat dilakukan. Jika tumpukannya tidak kosong, self.data.pop ini pada baris ke-33 dapat digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Setelah elemen dihapus, pesannya akan dicetak seperti baris ke-35. Dan jika tumpukannya kosong, maka akan tercetak pada baris 37. Selanjutnya pada baris ke-35, menggunakan metode pick. Metode ini untuk menampilkan elemen paling atas dari tumpukan tanpa menghapus. Menggunakan metode is_empty. Fungsi is_empty sendiri ini dipanggil untuk memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tumpukannya kosong, maka elemen puncak dapat dilihat. Kalau tumpukannya berkebalikannya atau true, tidak dapat dilihat. Akan keluar print tumpukan kosong. Selanjutnya, pada baris 45, metode show_stack, ini untuk menampilkan seluruh isi tumpukan dengan menggunakan pemanggilan is_empty lagi, yang menunjukkan untuk memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Sama seperti tadi, jika tumpukannya tidak kosong, maka isi tumpukan dapat ditampilkan. Jika kebalikannya, maka tumpukan tersebut tidak kosong. Untuk
baris ke-48 ini menggunakan perulangan isi tumpukan. Setiap elemen ditampilkan dengan format urutan I ditambah 1 dan nilai elemen self data I. Jika tumpukannya kosong, pesan akan tercetak tumpukan kosong. Baris ke-53 menggunakan metode short underscore stack ini untuk mengurutkan elemen-elemen tumpukannya. Sama seperti tadi menggunakan fungsi pemanggil is underscore empty. Jika kosong, maka operasi pengurutan dapat dilakukan. Jika kebalikannya, maka tumpukan kosong. Lanjut ke baris ke-60. Dipercepat ya karena waktunya ya. Jadi ini kelompok 3 sampai jam 7.30 pokoknya. Saya batasi sampai jam 7.30. Oke, baik, Pak. Percepat. Ini baris ke-60, 61, 62 untuk menginput nilai batas. Baris ke-64, 65, 66, 67 untuk mengurutkan penumpukan. Lanjut masuk ke menunya. Di sini terdapat menu tambah data, hapus data, lihat data, urutkan dan tampilkan data, serta keluar. Jika pemilihannya sesuai dengan operasi pada baris 78, maka nanti program tersebut akan sesuai. Kemudian pada baris ke-95, ini untuk menginput data yang sebelumnya sudah dimasukkan. Untuk lebih jelasnya bisa langsung di-running aja. Misalkan batasnya kita masukkan 5. Ya. Nah, di sini bakal keluar menu tambah data, hapus data, lihat data, urutkan data, dan keluar. Misalkan kita masukkan 1, yaitu tambahkan data. Misalkan datanya 1244 ya. Nah, nanti akan keluar pesan tumpukan penuh, tidak dapat menambahkan data karena sudah maksimal. Jika kita masukkan nomor 2, maka Felix Cambing, fungsi yang paling bawah yang paling terakhir di input akan terhapus. Jika kita masukkan 3, kita lihat data puncaknya yaitu 1234, 5332. Karena yang Felix Cambing sudah terhapus. Jika kita masukkan nomor 4, maka akan keluar tampilan data stack. Yang paling atas adalah Hyunjin, Bangchan, 124, 1234, 53. Jika kita masukkan 5. Ya, cukup. Ini Sarifah ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya nomor 3. Cepat ya. Baik, yang selanjutnya untuk nomor 3 akan dibuat program tumpukan atau stack secara dinamis. Jadi di sini ada class stack, terus kemudian ada metode init. Selanjutnya kita buat list self.data. Ini itu list untuk menyimpan elemen-elemen pada tumpukan. Kemudian ada metode is underscore empty. Ini itu untuk memeriksa apakah tumpukannya kosong atau tidak. Kemudian ada metode push digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam tumpukan. Kemudian ada metode pop. Ini itu untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan. Kemudian ada metode pick untuk melihat elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya. Di sini menggunakan if untuk memeriksa apakah tumpukannya tidak kosong dengan memanggil metode is empty. Jika tumpukannya tidak kosong, akan mencetak elemen teratas. Jika kosong, maka akan mencetak pesan bahwa tumpukannya kosong. Kemudian ada metode show underscore stack. Ini itu untuk menampilkan seluruh isi tumpukannya. Kemudian ada fungsi insert underscore data. Ini itu menerima 2 parameter, yaitu stack dan
N, stack ini untuk memanggil metode push dari objek tumpukan, dan N untuk menentukan berapa kali data akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Kemudian di print masukkan data untuk tumpukan. Kemudian kita gunakan looping. Loop for akan berjalan sebanyak N kali, di mana N adalah jumlah data yang akan dimasukkan. Kemudian ada def show underscore menu. Kita di sini menggunakan loop while true untuk membuat menu tetap tampil hingga pengguna memilih untuk keluar. Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama tambah data, kedua hapus data, ketiga lihat data puncak, keempat tampilkan data tumpukan, dan yang kelima keluar. Kemudian kita buat objek myStack dari kelas stack untuk digunakan dalam operasi-operasi selanjutnya. Kemudian input untuk meminta pengguna memasukkan jumlah tumpukan yang ingin dibuat. Selanjutnya insert underscore data itu kita memanggil fungsi insert underscore data untuk meminta pengguna memasukkan data ke dalam tumpukan sejumlah n kali. Kemudian show underscore menu ini memanggil fungsi untuk menampilkan menu operasi tumpukan pada pengguna dan menanggapi pilihan yang mereka buat. Jadi program ini itu akan terus berjalan dalam loop menu hingga pengguna memilih yang nomor 5 untuk keluar. Mungkin bisa di running. Misalkan ya, Bu. Misalkan kita pilih yang tampilkan data nomor 4, maka akan tampil isi tumpukannya. Nah, kalau misalkan yang di nomor 2 tadi N-nya itu terbatas, nggak bisa tambah data lagi. Kalau di sini yang nomor 3 bisa tambah data lagi. Kita pilih nomor 1. Kemudian ditampilkan lagi si datanya, kita pilih nomor 4. Oke, ini tadi siapa? Rahmi ya? Iya, Rahmi. Pak. Rahmi Bisafira. Bedanya dengan yang nomor 2 tadi apa? Bedanya dengan yang Kalau nomor yang nomor 2 tadi kan N-nya terbatas, Pak. Jadi kalau misalkan mau nambah data lagi udah nggak bisa masuk. Kalau yang ini masih bisa. nggak ada. Kalau ini Kalau eh, ini kalau nambah lagi masih bisa. sampai kapan? Bisanya itu sampai kapan? Tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas. Oke, cukup. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, dipercepat ya. Terus satu kelompok lagi, Maghrib. Baik, saya akan menjelaskan tugas 1 nomor 4, yaitu yang pertama itu kita membuat header program, yaitu ini untuk judulnya. Yang kedua itu ada fungsi awal atau def awal, di mana kita akan memasukkan kalimat atau kata. Dan selanjutnya ada fungsi reverse atau def reverse ini untuk membalikkan stringnya. Lanjut untuk fungsi dinamis ini untuk mengulang apakah kita akan menggunakan program ini lagi atau tidak. Jika iya, nanti dia akan kembali lagi ke fungsi awal, tapi jika tidak, nanti akan muncul terima kasih sudah menggunakan program ini. Dan ketika kita memasukkan data tidak valid, maka dia akan meminta jawaban lagi. Dan ini ada fungsi awal, ini untuk mengulang lagi jika kita ingin mengulang program. Mungkin boleh di running. Nah, jika kita ingin menggunakan program lagi, klik ya, dan dia akan Start. berulang. Leni ambil inputnya dari internet. Ambil Baik, Bapak. dua paragraf yang kayak tadi, dua paragraf yang paragraf dengan paragraf berikutnya itu ada jeda gitu, ada apa? Ada satu garis kosong gitu. Oke, baik, Pak. Bisa apa belum? Kalau belum bisa ya nanti diperbaiki programnya ya.
Belum bisa ya, kalau paragraf yang ada sudah satu baris kosong itu belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki di kesempatan lain, jangan sekarang ya. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau tadi Baik, ada sekian dari beberapa kelompok paragraf kami. begitu, maka yang di itu cuman paragraf pertama ya, yang diproses ya. Dengan oke cukup. Cukup, lanjutkan kelompok berikutnya nih, kelompok terakhir karena udah mau maghrib. Silakan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas 1. Untuk nomor 1 adalah program mengkonversi bilangan bulat ke biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi pertama-tama kita buat dulu untuk penghitungan biner, oktal, dan heksadesimalnya. Jadi ada def desimal underscore ke biner desimal. Jadi di sini ada biner sama dengan kosong, perhitungan sama dengan kosong. Jadi jika desimalnya adalah kosong, maka akan dikembalikan. Habis itu ada while desimal lebih besar dari 0. Maka akan ada sisa bagi sama dengan desimal mod 2 dan perhitungan plus sama dengan fungsi desimal dibagi 2 sama dengan desimal plus 2 sisa sama dengan sisa bagi. Lanjut. Selanjutnya ada biner sama dengan string sisa bagi ditambah biner dan desimal double slash sama dengan 2. Jadi ini akan dibagi, desimalnya akan dibagi 2 dan hasilnya akan bilangan bulat. Selanjutnya ada return biner perhitungan. Nah, untuk mencari oktal dan heksadesimalnya sama seperti biner, namun modnya itu dibagi, untuk oktal dibagi 8 dan heksadesimal dibagi 16. Nah, untuk heksadesimal, untuk sisa 10-15 akan diganti menjadi A sama dengan F. Nah, selanjutnya ada while true. While true ini untuk ngeloop programnya. Jadi, kita bisa memasukkan desimal sama dengan input masukkan bilangan bulat atau ketikan untuk keluar. Nah, untuk keluarnya itu ada desimal sama dengan n, maka akan break atau nanti programnya akan selesai. Nah, selanjutnya ada try atau coba. Jadi ini akan membuat jadi ini untuk memunculkan langkah-langkah biner, oktal, dan heksadesimalnya. Jadi desimalnya sama dengan integral desimal, biner perhitungan sama dengan desimal ke biner, buka kurang desimal, oktal perhitungan sama dengan desimal ke oktal desimal, heksadesimal underscore perhitungan sama dengan desimal ke heksadesimal, buka kurang desimal. Jadi ada print hasil konversi, print nilai bulat, habis itu print nilai biner dan oktal dan heksadesimal. Selanjutnya ada print langkah-langkah perhitungannya. Habis yakni print konversi ke biner /n ditambah biner perhitungan. Habis itu konversi ke oktal /n ditambah oktal underscore perhitungan, dan konversi ke heksadesimal /n ditambah heksadesimal underscore perhitungan. Nah, jika ada value error, maka masukkan tidak valid, masukkan bilangan desimal yang benar atau n keluar. Nah, jika di run akan jadi seperti ini. Misal kita masukkan angka 56. Nah, maka hasil konversinya untuk nilai bulat adalah 56,
nilai biner adalah 111000, nilai oktal 770, nilai heksadesimal adalah 38. Nah, untuk angka-angkanya bisa dilihat konversi ke binernya 56 dibagi 2 sama dengan 28, sisanya 0, dan seterusnya. Dan untuk konversi ke oktal 56 dibagi 8 dan seterusnya, dan konversi ke heksadesimal adalah 56 dibagi 16 dan seterusnya. Dari situ kita bisa masukkan bilangan bulat lagi atau ketik N untuk mengakhiri programnya. Oke, cukup Bu Vinata. Vinata, tapi ini inputnya hanya dibatasi bilangan bulat ya? Iya, Pak. Yang bilangan tidak bulat belum bisa? Belum bisa, Pak. Nanti bakal ada ngulang lagi kayak gini, Pak. Dipikirkan ya, disempurnakan. Jadi untuk yang bilangan tidak bulat pun harus bisa. Baik, Pak. Ya. Nah. Oke, cukup. Nomor berikutnya. Silakan, karena waktunya ini sudah mepet, maka ini kelompok 4 ini harus selesai nih sampai maghrib ya. Oke, baik Pak. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Dipercepat anunya menjelaskannya. Udah terlihat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Salsabila Aulia izin menjelaskan untuk nomor 2. Jadi di sini saya mencoba memasukkan kelas karena ingin mengimplementasikan tumpukan berupa push, masukan, dan pop. Jadi saya buat kelas biar lebih mempermudah. Jadi kita buat kelas tumpukan dinamis. Habis itu kita buat dev inisial, yaitu ada self max data, dan ada untuk self max data ini buat nunjukin bahwa dia itu jadi maksimal datanya berapa, misalkan 10 saya masukin, tapi nanti itu sebagai batasan array-nya aja gitu. Kalau misalkan lebih dari 10, kayak misalkan saya masukin 11, itu bakal nanti yang terakhirnya bakal dibuang. Gitu. Itu ada self tumpukan. Nah, di sini kan karena kita dengan array ya, implementasi tumpukannya dengan array, jadi kita buat tumpukannya itu sebagai list array, terus kita kalikan dengan list data, itu ada self puncaknya. Nanti puncaknya sama dengan -1. Habis itu ada def fungsi empty. Kalau misalkan self puncaknya ini sama dengan bernilai -1, nanti akan otomatis mengubah, itu menandakan bahwa tumpukan tersebut kosong. Kalau full, itu self puncaknya akan sama dengan max datanya kurang dari 1. Selanjutnya untuk dev push, untuk masukin data, kita ada 2. Jika misalkan tumpukannya udah penuh, nanti otomatis ada tulisannya, tumpukannya penuh, data dimasukkan. Berikutnya juga, kalau misalkan belum penuh, itu ada perintahnya juga, data ditambahkan dalam tumpukan. Bisa kita lihat di sini, data saya tambahkan dalam tumpukan, kalau misalkan belum penuh, data akan terus bertambah. Terus itu di DevOps, itu kan untuk mengambil data dari tumpukannya. Kita juga buat 2, yaitu ada if-nya, jika tumpukannya kosong akan diberitahu ya tumpukan kosongnya tidak dapat ambil data. Kalau misalkan belum kosong, itu bakal lanjut. Nah, untuk dev display ini untuk menampilkan isi tumpukannya nanti. Nah, berikutnya ada max data yang tadi yang saya bilang, itu integer, jadi nanti kita masukin datanya di sini. Terus itu n-nya for underscore in range, itu untuk misalnya masukin datanya itu secara bebas gitu, mau secara n seberapa banyak n-nya. Kalau kita masukin banyaknya data sama dengan input masukkan data, mau nama atau enggak angka. Situ break itu akan berhenti masukin data kalau tumpukannya udah penuh. Situ ada print tumpukan setelah input data. Situ dilanjut display menampilkan, habis itu jika tidak, tumpukan mengambil data dari tumpukan jika tumpukan tidak kosong. Oke, jadi ini untuk perintannya akan seperti ini. Jadi kalau coba saya run ulang ya.
Ini kalau misalkan kita masukin maksimal datanya itu 10. Itu saya pengennya 11. Data pertamanya, habis itu nanti data pertama ini akan dimasukkan ke dalam tumpukan yang paling bawah. Data kedua, berikutnya data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, itu data ke-8, data ke-9, dan data ke-10, data terakhir, yaitu data ke-11 ya, ini. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Kan tadi maksimal datanya cuma 10 ya, tapi kita pengennya 11. Nah, maka data ke-11-nya yang data terakhir ini nggak dimasukin ke tampilan sini. Jadi dibuang aja, jadi tinggal 10 data. Nah, di sini saya mengimplementasikan POP ya. Jadi ya, data yang paling terakhir itu yang data ke-10, yang si hangatnya ini kita ambil, puncaknya itu kita ambil, maka dia dapatlah datanya jadi tinggal 9. Seperti itu. Oke, cukup. Salsabila. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kania Lutfi dari perwakilan kelompok 4 yang akan menjelaskan nomor 3, yaitu program membuat tumpukan dengan kelas tag. Di sini saya memasukkan kelas tumpukan, lalu ada fungsi init, yaitu untuk inisialisasi objek tumpukan dengan list kosong, lalu fungsi kosong, yaitu untuk mengembalikan true jika tumpukan kosong dan false jika tidak. Lalu di sini ada fungsi tambah, yaitu untuk menambahkan elemen ke dalam tumpukan. Fungsi hapus untuk menghapus elemen paling atas dari tumpukan. Dan fungsi tampilkan, yaitu untuk menampilkan seluruh elemen dalam tumpukan. Lalu di sini ada fungsi main untuk membuat objek tumpukan dari kelas tumpukan. Nah, di sini juga ada input, yaitu digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Di sini juga ada perulangan for untuk memasukkan elemen-elemen ke dalam tumpukan. Nah, di sini juga ada while true, yaitu untuk menyediakan menu operasi kepada pengguna, seperti menambahkan, menghapus, menampilkan, dan keluar dari program. Nah, di bawahnya itu untuk melakukan operasi sesuai dengan pilihan pengguna sampai pengguna memilih program yang nomor 4, yaitu keluar dari program. Kita coba run. Misalkan ada 6 data, 90. Nggak tampil, belum nggak kelihatan ini ya, tampilan ini outputnya. Oh, sebentar, Pak. Oke. Misalkan gini, kita menambah elemen, terus menghapus. Ya, seperti ini Pak tampilannya. Oke, ini tumpukan yang kapasitasnya tidak dibatasi ya. Iya Pak. Lalu Anda juga membuat fasilitas hapus elemen dari tumpukan. Ini elemen yang bisa dihapus, elemen yang di mana? Yang posisi di mana? Yang paling atas, yang terakhir ditambahkan, karena sifatnya LIFO. Selalu terakhir ya?
Oke. Iya, Lalu kalau menampilkan, kalau menambah di mana posisinya? menambahkan dia nanti jadi yang terakhir. Oke. Misalkan Oke. terus 3 seperti itu. Ya. Oke, cukup. Ini Kania ya, Iya, nomor 3. Jadi bedanya dengan nomor 1 kalau nomor 2, kalau nomor 2 tadi kan terbatas. terbatas. Oke, ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Audrey, silakan. Pak. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 yang mengenai program membalikan string. Yang pertama ada fungsi dari balik string. Di sini saya menggunakan slide string, kemudian ada input untuk user memasukkan kata atau kalimat, yang dimana nanti outputnya akan keluar masukkan string yang ingin dibalik. Untuk hasil garis bawah balik, untuk hasil dari def balik garis bawah string. Untuk hasilnya akan muncul di print string setelah dibalik. Kemudian untuk di bagian looping ada pilihan untuk mengulang program. Oke, langsung aja di run. Lalu inputnya saya minta untuk ambil dari tadi internet aja ya. Iya Pak, saya 2 paragraf, biasanya 2 paragraf yang mana paragraf 1 dengan paragraf 2 dipisah dengan 1 baris kosong, biasanya gitu kan. Coba. Bisa enggak? Nah, seperti itu. Outputnya seperti apa? Outputnya. Untuk outputnya ini 2 paragrafnya kegabung jadi 1 Pak. Tapi semua tersebut. Jadi 2 paragraf tergabung jadi 1. Enggak, paragraf pertama aja paling yang Iya Pak, maaf. Yang paragraf kedua tidak ada. tidak diproses karena itu apa namanya dipisah dengan 1 baris kosong. Iya benar Pak. Jadi paragraf kedua nggak diproses ya, dengan Iya kata Pak. lain ya. Oke. Nah itu Anda pikirkan itu biar nanti input seperti ini bisa. Jadi kan nggak hanya 2 paragraf, mungkin bisa aja 10 paragraf yang seperti ini gitu ya. Tapi Baik, Pak. bisa melakukan kembalikan string gitu ya. Iya Pak. Oke, cukup ini tadi Audrey ya. Nanti yang dikumpulkan dibetulkan ya, disempurnakan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, karena ini sudah mau maghrib ya, jadi kita akhiri untuk pertemuan yang sore ini ya. Sore ini akhiri, jadi sore ini sampai 4 kelompok, baru 4 kelompok. Masih ada 5 kelompok 5 sampai kelompok 9. Nah, nanti malam saya nggak bisa. Maka untuk kelompok 5 sampai kelompok 9, saya isi hari Selasa Selasa malam, bukan sore. Selasa malam bisa nggak? Habis maghrib. Cuman saya kan itu Selasa juga harus datang ke kampus ya. Mudah-mudahan bisa cepat pulang, pulangnya nggak sorean. Kita mulai jam 7 aja ya, Selasa malam ya. Apa habis isi saja Pak? Kayak tanggung gitu Pak. Bisa Tapi nggak apa-apa sih Pak. 5 kelompok ini sampai malam bisa jam. Oh, ya baik deh Pak, bisa Pak. Ya setuju, habis sisa setuju. Jadi habis sisa 7/4 kali ya, jam 7 kan udah azan tuh. Ya Iya kan? Pak. 7/4 mulai, mudah-mudahan jam 10 selesai. Gitu ya. Baik, Jadi Pak. nanti presentasinya ya nggak usah detail-detail banget, global saja gitu. Terus ya ini mestinya kelompok 5 sampai kelompok 9 harus lebih bagus daripada kelompok 1 sampai kelompok 4. Gitu kan? Karena Oke, Pak. jeda 1 hari gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki, membuat yang lebih bagus. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita malam ini ya.
sore ini ya. Jadi Baik, Pak. ini kalau menurut catatan saya ini pertemuan ke 10 ya, 10 yaitu kelompok 1 sampai kelompok 4, presentasi tugas 1 kelompok 1 sampai kelompok 4. Dan nanti tuh kelompok 5 sampai 9 itu pertemuan ke-11 seperti itu ya. Dan nanti oke, jadi Selasa malam ya, Selasa malam. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Selasa malam kita saya umumkan gitu. Kita diskusikan di Selasa malam itu ya. Iya, baik, Pak. Baik, kalau begitu pertemuan kita sore ini kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat sore semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Salif ya. Baik, Pak. Persiapan maghrib. Baik, Pak. Aduh.